Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya ada sukacita Tuhan turun atas setiap kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita baca kebenaran firman Tuhan sebagai landasan ibadah kita pagi hari ini. Yang saya ambil dari Mazmur 69 ayatnya yang ke-31. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Sekali lagi dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Terimalah pujian pengagungan kami yang kami berikan hanya kepada nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang perkasa. Dan kami percaya Engkau ada di tempat ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama katakan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya
sungguh aja tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu aku dia katakan, hentinya ku mengagumi. Amin. Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Bapak Ibu saja katakan, selalu bersyukur. Amin. Oh, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Oh Tuhan Yesus, ku mau selalu kami angkat pujian kami angkat nyanyian kami Tuhan. Yes.
kasih. Amin. Amin. Yes. Ku berharga di mata. Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berhak. Sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Oh Kau selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh Yesus, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bawa pujian kami. Indah, yes, Lord, I'll keep believing. Yes, Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Haleluya. Mari kita tepuk tangan atas kepala kita buat Raja kita. Raja yang menebus kita. Raja yang membebaskan kita. Haleluya.
Tiada lagi rasa takut, Kau yang pegang hidupku. Yesuslah menebus selamanya. Amin. Berdiri dalam kasih-Mu. Yeah, yeah, serukan. Gelap tak berkuasa, dosaku dihapuskan. Kemenangan ada di dalam-Mu, Yesus Kau Raja selamanya. Kemenangan ada di dalam-Mu, ku memerintah bersama-Mu. Tiada lagi rasa takut, Dia yang pegang. Oh, Yesus, selamanya. Amin. Berdiri dalam kasih-Mu. Serukan, yeah, yeah. Gelap tak berkuasa, dosaku Kau hapuskan. Kemenangan ada di dalam-Mu, Yesus Kau Raja selamanya. Kemenangan ada di dalam-Mu. Serukan, amin. Bersoraklah, oh, angkat tangan, oh, Yesus hidup, oh, dan menang. Kemenangan ada di dalam-Mu, Yesus Kau Raja selamanya. Kemenangan ada di dalam-Mu, ku memerintah bersama-Mu, ku memerintah bersama-Mu. Boleh tepuk tangan lebih meriah umat pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Ada 5.000 orang di sini. Kurang kencang sekali lagi. Haleluya. Woo! Thank you Lord. Jesus. Ajaib semua perbuatan-Mu, kami serukan. Kau terbesar. Amin. Biarlah semua memuji-Mu. Senap hati kami memuji-Mu. Mari sama-sama umat pemenang nyanyikan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Amin. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia.
sukacita karena Engkau. Tuhan, kami angkat tangan, ku angkat suara dan bernyanyi. Come on, mari ungkapkan sukacita. Kau terbesar dan mulia, ajaib, Kau ajaib, perbuatanmu dahsyat. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua. Kau Yesus, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua. Come on, lambang pujian lebih lagi. Kau terbesar dan mulia, amin. Atas kami, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu, Yesus Tuhan, memujimu. Haleluya. Sorak-sorai bagi Raja kita. Kasih high five kiri kanan, katakan Yesus dahsyat. Silakan duduk dalam hadirat Allah Bapak Ibu Saudara terkasih. Tema kita adalah selfless life. Lawan dari selfish life yang saya sampaikan minggu yang lalu. Tentang orang kaya yang bodoh itu. Tetapi warga kerajaan dengarkan. Ini contoh a selfless life. Kisah Rasul 4:36. Demikian pula dengan Yusuf yang disebut, yang dipanggil Barnabas. Yusuf itu, Yoses ataupun Yusuf, Joseph itu artinya may he add. Kiranya Tuhan menambahkan. Orang yang jadi berkat itu selalu orang lain berkata, semoga lebih banyak orang seperti ini. Tetapi bahkan dia meningkat disebut Barnabas, the son of comfort, the son of consolation. Dia menghibur orang lain, menguatkan orang lain. Seorang Lewi dari Siprus. Kalau orang Lewi tidak punya warisan tanah, yaitu di Israel. Tapi dia rupanya seorang pengusaha dari, sekalipun dia jauh di Cyprus, ketika dia kembali ke Israel, dia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, untuk didistribute, dibagikan bagi setiap orang yang membutuhkan. Saya percaya itu salah satu acid test daripada warga kerajaan adalah love. Seperti saya ucapkan, kasih itu bukan sesuatu, tetapi kata kerja. Haleluya. Love in action. Ya, bukan cuma humility in action, tapi love in action. Dia meletakkan di kaki rasul-rasul. Artinya dia percaya kepada penting sekali kita sebagai para pemimpin bisa dipercaya. Terutama soal keuangan. Di lembah pujian ini sejak yaitu 20 tahun yang lalu ya, ketika gedung ini berdiri 25 tahun yang lalu, maka kita memakai yaitu accountant publik ya, public accountant. Dan saat itu ya
Jemaat kita tidak sebesar sekarang. Tetapi kita mau tentang akuntabilitas. Seorang pemimpin harus bisa dipercaya. Dan ini gambaran daripada a selfless life. Dan dia begitu diberkati karena kemudian Tuhan mempercayakan lebih lagi. Kalau orang bisa dipercaya hartanya orang lain, maka hartanya sendiri dia bisa juga dipercaya. Dia diberikan harta yang sesungguhnya, the true riches. Bahkan kita tahu bagaimana dia menampung Rasul Paulus, mengenalkannya kepada para rasul-rasul, dan dia sendiri menjadi rasulnya Tuhan Yesus. Dan dirikan beberapa gereja termasuk Antioquia yang menjadi pusat daripada kegerakan pada zaman itu. Dimulai dari seorang pengusaha yang cinta Tuhan bernama Barnabas, yang dipanggil Barnabas. Tetapi pasal 5 ayat 1, ada sepasang suami istri. Mereka melihat bagaimana semua orang berbicara baik tentang Yoses yang disebut Barnabas. Ini bernama Ananias dan Safira. Mereka juga ikut-ikutan. Mereka menjual sebidang tanah, tetapi tidak diberikan semuanya, dan dikatakan semuanya diberikan. Pada saat dia berikan di kaki Rasul Petrus, maka Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Coba saudara lihat, ukuran daripada kerohanian gampang dilihat. Bagaimana mengelola keuangan, ya? Engkau mendustai Roh Kudus berani-beraninya, menahan sebagian hasil penjualan tanah. Sebelum dijual tetap milikmu, sekarang juga milikmu. Dan apa yang terjadi? Dia drop dead, dia rebah dan mati. Kemudian juga istrinya, saudaraku. Karena itu kita sebagai warga kerajaan, let's check our heart. Apakah kita mencari pujian seperti Ananias Safira, atau tidak mencari pujian seperti Yoses Barnabas itu, yang kemudian menjadi rasul? Dia dipercaya the true riches. Shalom warga kerajaan. Haleluya. Live selflessly in Jesus' name. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.
kasih Tuhan Yesus. You are forever in my life. Amen. We need you, Lord. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. We look to you, Lord, only you, Lord, and here we are, Lord. I sing to you, Lord, for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting love. You'll never let me. We'll sing to you, Lord. I sing to you, Lord, with all of our heart. Thank you, Lord. I'm carrying everlasting love. You'll never let me go. Through it all, thank you, Lord. Kami bersyukur, Kau yang tak pernah meninggalkan kami. Besar setiamu, kami nyanyi haleluya. Haleluya. Sing haleluya. Forever we sing our song to you, Lord. I sing to you, Lord. Ini lagu cinta kami, Tuhan. Amin. I'm carried in. Thank you, Jesus. You'll never let me. I'll sing to you. I'll sing to you. For your faithfulness to me. Forever your love, Lord. Jesus. Through it all, let's worship Him. We thank you, Lord. Terima kasih, kasih setiamu sungguh nyata bagi kami. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik dan memuji
Dimuji Dia, itu kekuatan kita. Yes. Amin. Mari bersyukur buat hadiratnya, bersyukur buat kebaikannya. Oh sabara mayari Nirabayando mayarara Tiara mayara. Sungguh Engkau setia, sungguh Engkau bisa diandalkan Tuhan. Mulai tadi pagi sampai nanti sore Engkau saya kirim hamba-hambamu dari 3 tempat yang berbeda, tetapi dengan isi hati Tuhan yang sama. Sampaikan isi hatimu lewat hambamu Bapak Penatua Edi Leo. Haleluya. Kami juga terima beliau sebagai penatua kami di sini untuk membawakan suaramu demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Selamat datang Pak Edi, Ibu Rose. Kalian bukan orang lain. Silakan Pak Edi. Sudah terkenal, tidak perlu diperkenalkan. Edi Leo, saudara kita. Amin. Shalom, haleluya. Puji Tuhan. Ya, Pak Arifin, thank you sudah memberikan keleluasaan untuk saya boleh ada di tempat ini. Ya, memang Pak Arifin ini bukan orang asing buat saya. Saya panggil dia Kotim, saudara. Ya, nah kami sama-sama dalam kegerakan
dari tahun 80-an saudaraku, kita sama-sama dalam kegerakan yang saya pikir saudara luar biasa. Ya, Tuhan bekerja walaupun kita beda lokasi, tapi hal yang sama terjadi saudara. Ya, kegerakan ini. Nah saudara, hari ini saya bersyukur. Sebelum saya tentunya sampaikan firman Tuhan, saya mau perkenalkan orang yang saya paling kasih, istri saya Rose. Boleh berdiri sebentar? Ya. Nah, saudara, kita semua warga kerajaan, amin? Siapa warga kerajaan? Coba angkat tangannya. Warga kerajaan itu, saudara, pasti hidup di dalam, saudaraku, komunitas kerajaan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan tentang, boleh disiapkan? Ya, nah saudara, sebagai warga kerajaan, kita mesti hidup di dalam komunitas kerajaan. Nah, apa itu komunitas kerajaan? Kalau saudara baca di gereja mula-mula, komunitas kerajaan itu adalah, saudara, komunitas keluarga yang terikat janji. Nah, ini yang sudah hilang di zaman sekarang ini, saudara. Ya, gereja hanya ada pertemuan besar. Enggak salah, saudaraku, pertemuan besar ini, ya kita juga komunitas besar. Tapi yang kita hilang komunitas kecil yang terdiri dari keluarga-keluarga, saudara. Ya, keluarga jasmani dan keluarga rohani yang terikat janji, ya, yang menjadi rumah kediaman Roh Kudus, saudaraku. Nah, ini yang saudara kita hilang, ya, yaitu komunitas kerajaan, kingdom community. Ya, kalau Yesus menyebut ini komunitas terang dan garam, ya, saya sebut komunitas tegar, terang dan garam. Nah, ini saudaraku komunitas yang kita perlu bangun. Kami saudara, ya, untuk seterusnya fokus kami adalah bangun komunitas ini. Ya, jangan hanya bangun hari Minggu, saudaraku. Ya, ini bagus, puji Tuhan. Tapi kita mesti punya komunitas-komunitas kerajaan yang ada di mana-mana, saudara. Nah, komunitas kerajaan ini yang terdiri dari keluarga-keluarga yang terikat janji, yang saudaraku akan menjadi komunitas yang dapat menghadirkan kerajaan Allah dimanapun saudaraku kita berada. Dan mereka akan menjadi terang dan garam bagi masyarakatnya. Sehingga saudaraku, gereja punya impact yang luar biasa terhadap masyarakat, terhadap bangsa, terhadap suku-suku bangsa, saudara. Ya, kita mau bangun ini, saudara, dan hidup di dalam komunitas kerajaan ini. Coba kalau saudara perhatikan di gereja mula-mula, gereja itu nggak kayak sekarang kita, saudara. Ya, sekarang kita terpisah-pisah, anak sekolah minggu sendiri, remaja sendiri, pemuda sendiri, nanti kemudian saudara orang dewasa sendiri, terpecah-pecah. Kalau gereja mula-mula enggak, saudara. Ya, gereja itu simple, keluarga, 2-3 keluarga, saudara, dari anak-anak sampai orang tuanya, saudaraku, bahkan sampai kepada pembantunya atau hamba-hambanya ada di situ. Coba baca, saudara. Itu gereja mula-mula kan begitu. Nah, itu komunitas kerajaan yang fokusnya, saudara, di mana di situ, saudara, kepala rumah tangganya, khususnya prianya, memuridkan keluarganya, saudara. Dan mereka sama-sama, saudara, menjadi komunitas kerajaan. Ini dahsyat kalau kita bangun, saudara. Kalau kita bangun komunitas yang seperti ini, kita akan jadi gereja yang berimpact. Hari ini, saudara, gereja nggak berimpact. Bahkan gereja sama dengan dunia ini, saudara. Benar, hampir sama dengan dunia ini. Saudara tahu angka perceraian di Amerika, ini di Amerika dulu ya. Nanti datang ke sini juga, saudara. Di Amerika, angka perceraian sudah mencapai 50%. 1 dari 2 pernikahan cerai. Ya.
Nah, gimana dengan orang Kristen? Saudara tahu datanya, mau tahu? Sama. Gereja, saudaraku, dalam gereja perceraian sama angkanya 50%. Nggak peduli Pantekosta, karismatik, mainstream, Katolik, gereja apa aja saudaraku, sama angkanya tetap saudaraku, perceraian 50%. Kita sama dengan dunia ini saudara. Gimana kita bisa transformasi dunia kalau kita sama dengan dunia ini? Nah, makanya kami terbeban saudara. Kita mesti fokus bangun ini. Komunitas kerajaan saudara. Fokus bangun ini saudara. Nah, sekarang saya memang waktunya nggak banyak. Tapi saya mau sampaikan satu poin yang sangat penting di dalam kita hidup dalam komunitas kerajaan ini saudara. Apa kunci paling utama saudara kalau kita mau saudara hidup dalam komunitas kerajaan? Kuncinya adalah hubungan atau komunikasi dalam kasih. Ya, karena komunitas kerajaan ini komunitas yang terikat janji. Mereka terikat janji apa saudara? Yesus bilang begini, inilah perintah baru yang aku berikan kepadamu, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi, ya, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi komunitas kita saudara harus terikat janji, new covenant. Ya, seperti Kristus mengasihi kita, demikianlah kita saling mengasihi. Ya, dengan kasih Kristus, kasih agape itu saudara. Makanya dalam hubungan di komunitas kerajaan ini, kalau saudara mau berhasil mempraktekkan ini, harus mempraktekkan hubungan komunikasi dalam kasih. Nah, kita seringkali tahu saudara, tapi nggak ngerti praktikalnya bagaimana. Nah, hari ini saya mau sampaikan saudara, bagaimana kita praktek komunikasi dalam kasih ini saudara. Nah, nanti kalau saudara baca di dalam Efesus pasal yang keempat, yaitu bicara tentang new man, ya, manusia baru. Nah, bagaimana manusia baru hidup? Manusia baru inilah komunitas kerajaan, saudara. Ya, cara hidup manusia baru. Nah, kita mau lihat 2 ayat dulu, ya. Pertama, Efesus 4:29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, dalam berkomunikasi saudara, ada satu hal yang paling saudaraku menjadi penghalang dalam kita berkomunikasi, dalam berelasi, yaitu kata-kata apa yang keluar dari mulutmu, kata-kata apa yang engkau sampaikan, baik verbal maupun non-verbal, seorang akan yang lain. Nah, ayat ini bilang saudara, kalau kita manusia baru, janganlah ya mengeluarkan perkataan kotor. Nah, kita sering nggak ngerti ayat ini, saudara. Kita pikir perkataan kotor adalah perkataan jorok, ya, cabul. Mungkin itu termasuk di dalamnya, saudara. Tapi kalau kita lihat bahasa Yunaninya, saudara, kata kotor di sini, saudara, sebenarnya lebih kepada kata-kata yang mematikan, kata-kata yang merusak. Kata-kata yang tidak membangun, ngerti ya saudara? Makanya bahasa Inggrisnya corrupt words. Nah, kita sering saudara nggak sadar, kita nyampein kata-kata seorang akan yang lain, kata-kata kita mungkin benar saudara, mungkin. Tapi message yang nyampe ke orang itu saudara, bukan kebenarannya. Tapi message yang nyampe kepada dia saudara
adalah message yang merusak dia, menghancurkan dia, memojokkan dia, saudaraku, ya, membuat dia, saudaraku, makin mati. Karena kata-kata mematikan, saudara. Orang yang dengar itu mati, potensinya mati, hubungannya mati, saudaraku, ya, gambar dirinya rusak. Karena kata-kata yang kotor keluar dari mulut kita, saudara. Kita nggak sadar. Nah, ini sering kita lakukan, suami, istri, orang tua dengan anak, apalagi saudara, sesama anggota jemaat di dalam, kalau di sini namanya komsel apa? Hah? Apa namanya? Oh sama ya? Wih, keren banget. Pak, aku nggak janjian loh, aku nggak pernah dengar. Namanya komunitas kerajaan. Pak, sama Pak. Itu yang kami mau bangun terus sampai jadi ini komunitas kerajaan. Keren Pak Arifin, luar biasa. 1, 2, 3. Oh ini apa? Rockman? Wah gitu saudara. Puji Tuhan. Nah saudara, kita harus belajar saudara, supaya enggak kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Nah, saudara, kadang-kadang kita nyampein sesuatu benar, tapi enggak dalam kasih. Nah, ini makanya manusia baru di Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara mau bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, harus mengatakan kebenaran dalam kasih. Nah, ada gereja cuman kasih aja, nggak ada kebenaran, itu sentimental. Tapi ada gereja kebenaran tanpa kasih, itu brutal. Ngerti saudara? Lihat aja YouTube itu ya, nyampein kebenaran tapi tanpa kasih. Hancurin orang ya saudara, ya kita lihat itu merusak saudara. Walaupun dia benar ngomongnya saudara. Nah, kita sering juga gitu dalam hubungan saudara. Nah makanya kita mesti belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik dan benar di dalam komunitas, di suami istri, orang tua anak, ya sesama anggota komunitas kerajaan. Karena saudara, di dalam kerajaan Allah itu terjadi peperangan saudara. Nah mari kita lihat saudara, kalau kita baca sesudah Paulus menerangkan tentang komunitas kerajaan, coba perhatikan, dia terangin apa? Hai istri-istri, hai suami-suami, hai bapak-bapak, hai anak-anak, ya kan? Bla 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 bla, hai hamba-hamba. Lalu ditutup dengan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang jahat ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dengar saudara, ya, kita komunitas kerajaan itu pasti ada dalam peperangan saudara. Nah dalam kita bangun hubungan, kita suka nggak sadar saudara, setan pakai pasangan kita atau anak kita atau orang tua kita, ya dia pakai saudara, ya untuk membuat kita saudaraku akhirnya saling serang, saling merusak, saling menyakiti, saling menghancurkan lewat tipu daya iblis saudara. Makanya Paulus bilang hati-hati dalam kamu bangun hubungan, dalam kamu di dalam komunitas kerajaan. Ingat, kamu sering gak sadar musuh kamu bukan darah dan daging. Tapi kita berpikir musuh saya adalah istri saya. Istri bilang musuh saya suami saya, ya kan? Ini gara-gara dia ini.
Pak Arifin, ini pria satu ini perlu dibenerin Pak Arifin. Enggak bener nih ya. Nah, suaminya bilang, istri aku ini enggak bener nih. Ya, kenapa? Dia ini gara-garanya. Dia penyebabnya, bukan saudara. Pasanganmu bukan saudaraku yang menyebabkan ya hubungan yang rusak ini saudara, bukan. Ada oknum lain di belakang itu. Ada yang bilang amin saudara? Kuasa kegelapan, ada oknum lain yang menggunakan kita. Untuk apa saudaraku? Waktu kita berkomunikasi, waktu kita saudaraku menyampaikan kata-kata kita berkomunikasi, iblis ya bekerja di belakang itu saudara. Ya itu dia lagi ngomong soal komunitas kerajaan. Nah makanya kita mesti tahu saudara, kalau kita ada konflik, penyebabnya bukan pasangan kita. Ada yang bilang amin? Penyebabnya bukan saudaraku anak kita, bukan orang tua kita. Penyebabnya adalah ini saudaraku, setan bekerja di tengah-tengah komunikasi kita untuk saudaraku menggunakan tadi itu kata-kata yang tadi mungkin benar kata-katanya, tapi saudaraku dia pakai, setan pakai itu sehingga kita dalam berkomunikasi saling melukai, saling menyakiti terus-terusan bertahun-tahun kita nggak sadar. Saudara, makanya kita mesti sadar, saudara. Musuh kita bukan darah dan daging. Bilang, musuhmu bukan darah dan daging, saudara. Ya, tapi ini tipu muslihat iblis. Itu ada di tengah-tengah kita tiap hari, saudara. Waktu kita suami istri komunikasi, terjadi itu, saudara. Ya. Kita komunikasi nggak nyambung, betul nggak? Sering nggak terjadi itu saudara? Ya nggak nyambung. Nah makanya selanjutnya Paulus membahas misalnya tentang suami istri saudara. Nah kita belajar, hai istri, apa? Tanduklah suamimu, amin. Pak Arifin di sini tanduk apa tunduk? Ada yang tanduk ya. Oke. Terus seperti kepada Tuhan ya. Hai suami-suami apa? Kasarilah istrimu, benar? Oh salah ya. Kasihilah ya kan? Terus sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimanapun bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, ini ayat saudara menunjukkan kepada kita apa tugas tanggung jawab suami dan istri. Sekaligus kita bisa tahu apa kebutuhannya suami dan apa kebutuhannya istri. Nah, kalau istri kebutuhannya apa saudara? Dikasihi oleh istrinya. Oleh suaminya, maaf. Ya, betul? Dikasihi oleh suaminya. Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, siapa yang bilang itu betul supaya saya semangat khotbahnya? Isi bilang betul. Angkat tangan yang bilang betul. Suami lihat tuh yang sebelah, lihat. Ya. Nah, masalahnya gini saudara. Suami-suami sebenarnya mau mengasihi istri, saudara. Mau. Tapi kenyataannya saudara, karena kita nggak ngerti bagaimana caranya, istri nggak berasa. Itu dia. Dia nggak berasa saudara. Nangkep ibu-ibu? Oh, ini ibu-ibu bilang, ya jadi saya semangat dong khotbahnya. Ya, dengar suami-suami, engkau maksudnya mau mengasihi istri. Ya, mau jawab kebutuhannya, tapi dia nggak berasa. Nah ini dia saudara. Kita punya problem komunikasi namanya. Problem komunikasi. Nah gini, saya mau sampein saudara. Komunikasi itu ada 2 level. Ini saya belajar dari hambanya Craig Hill. Wah, sejak saya kenal dia, saya praktek ini powerful banget hubungan kami suami istri. Ada 2 level saudara, hubungan komunikasi itu. Level 1
itu komunikasi data ke data aja. Otak ke otak, yang dibahas topik-topik, ya makan apa, ya masa depan anak kita gimana, soal keuangan kita gimana, ya gimana kita membahas tentang, ya pokoknya topik-topik, saudara. Itu level 1. Nah, level 1 itu nggak pernah menyentuh hati, saudara ngerti nggak? Nah, kita kalau mau punya hubungan kasih, ya kita mesti beralih dari level 1 ke level 2, saudara. Nah, level 2 adalah tadi komunikasi dalam kasih. Ya, di mana kita, saudaraku, ngerti perasaan dia. Dan dia ngerti perasaan suaminya, saudara. Nah, saya dulu suka salah, saudara. Dalam komunikasi dengan istri, saya selalu level 1 terus. Makanya istri saya, jujur ya, seringkali dia nggak merasa saya mengasihi dia, saudara. Benar. Nah, makanya istri itu aneh, saudara. Ini makhluk aneh, tapi bukan makhluk halus, ya, bukan. Ya, wanita itu, saudara, makanya suka nanya sama suaminya hal-hal yang kadang-kadang buat pria itu nggak masuk akal. Misalnya dia tiba-tiba telepon saya bilang begini, "Pak, Papa lagi di kantor, mikirin saya enggak ya?" Nah, ini ketawa karena pengalaman, betul? Nah, laki-laki bingung tuh, kenapa lu nanya begitu? Nah, suaminya, saudara, bisa aja waktu itu ya kelagapan, nggak bisa jawab, betul nggak? Ya, kalau dia jawab, ya saya nggak mikirin lu, waduh, mateng sampai di rumah habis. Tapi kenyataannya memang dia nggak mikirin, betul? Nah, akhirnya suami bohong. Betul, saya mikirin kamu, bohong, mikirin. Nah, itu, saudara, itu kita sering, saudara. Ya, suami-suami bingung karena istri kalau nanya, saudara, itu susah jawabannya, betul nggak? Kita jawab ini salah, jawab itu salah. Sebenarnya itu pertanyaan yang nggak usah dijawab karena tidak ada jawabannya, saudaraku. Nah, ini ketawa tambah dalam lagi, saudaraku, oke? Jangan dijawab, itu nggak ada jawabannya. Sebenarnya wanita itu aneh, saudara. Dia sedang mau mengungkapkan kebutuhan dia, karena dia makhluk perasaan kan, lebih perasaan. Jadi dia sebenarnya mau mengungkapkan ada satu need yang saya perlukan di hati saya. Aku mau kamu tahu nggak? Bilang sama sebelah, masalahnya suaminya nggak tahu, buta. Nggak ngelihat ini, saudaraku, karena belum pernah terlatih. Nah, makanya kita mesti latih ini, bergerak dari level 1 ke level 2 dalam hubungan, saudara. Nah, pertanyaan itu sebenarnya nggak usah dijawab. Kalau Pak Craig Hill bilang gini, saudara, ya, Yesus kalau ditanya pertanyaan yang susah jawabannya, dia bikin apa, saudara? Tanya balik. Nah, ini makanya ada tekniknya, saudara. Kalau istrimu ngomong begitu-begitu, ngeluh, ya, cerita emosional sekali, saudara, jangan dijawab. Nah, kita seringkali suami kita explain, ya kan? Suami cenderung gitu. Kenapa kamu telat bangun? Telat kembali. Mama nggak tahu di kantor itu ada pekerjaan yang penting banget. Penting banget, gak bisa ditinggal. Masa kamu gak ngerti sih sebagai istri? Saya kan suami pengusaha, saya kan gini. Istrinya bilang, kamu gak ngerti saya. Saudara bilang, aneh makhluk satu ini, saudaraku. Kok dijelasin malah gak ngerti? Ini ketawa karena sering kan? Gak usah dijawab, saudara. Karena yang dia maksud bukan kenapa kamu telatnya? Bukan soal kamu
ya bisnis itu ada urusan penting. Bukan itu. Wanita itu kalau ngomong saudara, dia punya satu need yang saudara mesti ngerti. Nah, kalau saudara jelasin apa yang terjadi, ayo. Yang tadi, perang Pak, terima kasih untuk kejujurannya. Perang ya. Ini yang dia rasakan. Kita mengirim message serangan-serangan dan iblis pakai itu saudara. Hajar dia saudara. Sebenarnya message yang kita sampaikan kalau kita menjelaskan mungkin benar yang kita ngomong benar. Tapi karena kita jelasin kita nggak ngerti perasaan dia, maka yang nyampe ke dia message nonverbal yang berkata kamu nggak berarti, kamu sebenarnya ya tidak ada artinya buat saya, kamu nggak penting buat saya. Ngerti saudara? Maka habis saudara penjelasan makin jauh hubungannya. Terjadi disconnection saudara. Disconnection. Nah mestinya gimana kalau dalam kondisi gitu. Nah ini sekarang resepnya buat pria-pria. Siap pria-pria? Rockman? Siap. Mau merdeka? Caranya gini saudara. Ya. Praktek 2 pertanyaan, 1 tindakan. Nah apa itu 2 pertanyaan saudara? Pertanyaan pertama, sayang, dari nada yang muncul dari diri kamu, sepertinya kamu terluka karena perbuatan atau kata-kata saya. Benar enggak? Pernah saudara nanya gitu? Ada yang bilang kalau gua nanya abis, gua hari itu abis. Gak usah takut sudah, kan kita saling mengasihi, amin. Nah nanti istri saudara pasti bilang, bener Pak, bener sayang. Kalau kamu kayak gitu tuh, aku merasanya gak berharga. Aku merasa diserang, aku merasa aku bukan orang nomor 1 buat kamu. Itu masalah intinya, bukan soal telatnya. Nangkep? Nah habis itu gali lebih dalam lagi. Pertanyaan kedua, bisakah sayang kamu jelasin lebih detail ketika aku bertindak seperti ini atau berkata seperti ini, itu melukai kamu, saya pengen tahu. Dengerin saudara. Ingat tugas imam adalah mendengar. Halo suami-suami, dengerin. Dengerin dengan hati. Ntar dia cerita. Sebenarnya saya merasa kalau papa bertindak begitu, sayang kamu bertindak begitu, aku bukan orang nomor 1 sesudah Yesus buat kamu. Saya merasa diabaikan, saya merasa saya nggak penting buat kamu. Saya merasa saya nggak berharga di mata kamu. Kalau saudara udah dengar itu, dengar saudara. Rendahkan hatimu hai suami-suami. Bilang, sayang, ternyata aku nggak tahu hal itu. Aku nggak ngerti. Aku matanya buta. Aku nggak tahu. Maukah kamu memaafkan aku? Kalau saudara tulus minta maaf, istri saudara pasti maafin saudara. Setuju? Nah, begitu dia saudaraku maafin saudara, saudara merendahkan hati bertobat, tahu nggak saudara? 5 menit masalah itu beres. Benar, saya praktek ini terus saudaraku. 5 menit masalah itu nggak panjang-panjang. Masalah kita semua di sini. Karena setan bekerja lewat tipu muslihatnya, saling melukai, saling menyakiti. Tapi kalau kita rendahkan hati, kita pakai 2 pertanyaan, 1 tindakan itu dalam 5 menit solve. Nanti kalau udah beres perasaannya saudara, istri baru tanya begini, jadi sebenarnya papa telat kenapa ya tadi itu telatnya? Baru kita jelasin. Itu
istilahnya gini, wanita udah eling. Baru suaminya bilang, oh tadi itu papa tahu nggak, kunjungan ada seorang penting sekali, saya harus ketemu dia, nggak bisa kalau nggak. Oh gitu ya Pak ya, sorry ya Pak ya, saya nggak ngelihat itu. Saudara ngerti nggak? Nah wanita itu kalau udah diberesin hatinya, saudara, aduh beres. Dan juga hubungan-hubungan yang lain beres, saudara. Termasuk yang itu tuh, saudara ya, yang suami istri nggak ngerti, belaga aja nggak ngerti, saudara. Itu juga beres nanti. Ya ada suami istri udah bulanan, tahunan nggak pernah hubungan seks. Kenapa? Karena saudaraku mereka sudah luka. Suami istri yang luka, saudaraku, apalagi wanita, hubungannya frigid terhadap suaminya, saudara. Banyak kesaksian ketika suaminya berubah. Dengerin ini, saudara, istrinya sembuh dari frigiditas. Sembuh, saudara. Bahkan ada satu suami, saudara, dia ikut pria sejati, saudara. Waktu dia dengerin ini, dia tahu, aduh saya nggak pernah layani istri, dengerin istri, saya cuma tuntut istri, pantesan hubungan kami kacau, dan tahunan kami udah nggak pernah punya hubungan seks. Akhirnya dia, saudaraku, sadar, dia bertobat, dia mulai ngaku kesalahannya sama istrinya, saudara. Dia mulai rendahkan hati, bangun komunikasi tingkat 2. Dia cerita, Pak, saya tuh hubungan dengan istri saya, maaf ya ini hubungan ya biologisnya udah nggak ada. Saya udah bertahun-tahun impoten. Istri saya juga frigid. Tapi Pak, dahsyat loh Pak. Ketika saya minta maaf, istri saya bangkit lagi. Ya, gairah seksnya bangkit lagi. Tapi Pak, saya belum. Saya masih impoten. Satu hari dahsyat banget di dalam penyembahan ini, di kelas pemuritan, saudara. Lagi penyembahan, pria ini dia bilang, Tuhan, sudah mati si adik kecil ini Tuhan. Tolong Tuhan. Ya, dia nyembah Tuhan, Roh Kudus jamah dia, saudara. Pengurapan turun dari atas kepala, turun ke si adik kecil, saudaraku. Hari itu adik kecilnya bangkit dari kematian, saudaraku. Bilang sama sebelahnya, untung, bilang saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku, pulih. Nah ini saudara, kalau kita komunikasi nyambung, saudara, banyak hal dipulihkan Tuhan. Amin. Keuangan dipulihkan Tuhan. Amin, saudara. Ya, hubungan seks dipulihkan. Nah, itu buat pria. Sekarang gantian, pria istirahat, saya mau ngomong sama wanita. Siap wanita? Fasten your seat belt. Nah, wanita, perintah Tuhan buat wanita apa? Hai, apa? Istri-istri, tunduklah kepada suamimu, hormati suamimu. Ibu-ibu percaya nggak ini? Angkat tangan yang percaya, haleluya. Berarti apa kebutuhan suami, saudara? Lalu tadi kebutuhan istri kalau kebutuhan suami apa? Dihormati, dianggap sebagai pemimpin, amin? Dihormati, saudaraku. Nah, coba ibu-ibu mau nggak menghormati suami? Siapa ibu-ibu yang mau menghormati dan tunduk? Betul? Waduh, dicek sama Pak Arifin. Mau tunduk dan hormat sama suami, mau? Masalahnya suaminya nggak berasa. Nah, sekarang suami-suami tanya, berasa nggak istrimu itu tunduk dan hormat sama engkau? Berasa nggak? Enggak berasa. Nah, ini problemnya, saudara. Enggak berasa. Nah, kenapa enggak berasa? Karena wanita enggak belajar bagaimana tadi komunikasi level 2. Sama, jadi problemnya sama, saudara. Nih maaf ya, ini dulu istri saya belum pulih. Ini belum pulih dulu. Istri saya
waktu belum pulih, dia sebenarnya tidak mau nggak menghormati saya. Dia mau tunduk sama saya. Tapi ada respon otomatis dalam dirinya. Saudara. Istri saya ini memang tipenya agak kuning, tapi kalau dia tertekan dia jadi apa saudaraku, merah, dominan. Nah, ini contohnya ya saudara ya. Kita lagi airport mau ke ruang tunggu gitu ya, mau ke ruang tunggu. Udah enak-enak nih mau boarding jalan ya. Saya udah bilang, sayang, kita duduk di sini aja ya, oke? Ya, saya udah putusin saudara. Oke, duduk. Begitu sampai dia bilang, enggak, sana. Langsung saya kayak kerbau dicocok hidung. Ya. Kenapa ketawa? Pengalaman kan? Nah, dia respon otomatis, saudara. Ya, enggak, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ya, suaminya begini, saudara. Coba, suami-suami pengalaman. Nah, bilang sama istrimu, enggak berasa kamu tunduk dan hormat sama saya. Dia mau tunduk sama hormat, tapi enggak berasa. Kita enggak berasa, saudara. Nah, waktu istri saya ngerti ini, saudara, dia bertobat. Jadi dia kontrol saya, kuasai saya, bikinin keputusan buat saya. Kadang-kadang kalau saya udah bikin keputusan, dia ganti, saudara. Suka lihat ibu gembala yang kayak begitu di gereja-gereja, saudara. Mateng deh, saudara. Nah, untung dia udah ngerti, saudara ya. Bagaimana dia belajar tunduk dan hormat. Caranya gimana, saudara? Dia sama, dia akan melakukan. Kalau saya udah komplain, ada ya kan, ada hal-hal yang aku nggak berasa dia tunduk dan hormat. Nah, dia diem, lalu tanya 2 pertanyaan itu, saudara, sama. Sayang, melihat nada yang keluar, yang kamu ucapkan dan perbuatan kamu, kayaknya saya melukai kamu. Saya tidak hormat, tidak tunduk kepada kamu. Boleh kamu cerita? Nah, saya cerita. Kemudian setelah saya cerita, dia tanya lagi, bisa kamu cerita lebih detail? Kalau saya ya kayak begini nih, kenapa kamu merasa dilukai? Nah, kita cerita. Saya cerita sama dia, mah mestinya aku nggak keberatan ya kamu kasih usul, masukan, keputusan saya, ya, tapi jangan langsung sana. Jangan gitu dong, ya. Kamu ngomong begini, Pak. Papa udah putusin kan? Oke, aku hargai. Tapi Pak, ada usul yang lain lebih baik. Boleh nggak kita ke sana? Nah, kalau begitu kan enak. Amin. Ya, ibu-ibunya kok diem. Ibu-ibu kita belajar ya komunikasi second level, saudara. Nah, kami tiap hari, saudara, saya dan istri tiap hari itu berdoa 6 menit. Nah, praktekkan ini sudah dahsyat dalam keluarga, saudara. Jadi tiap pagi berdoa begini, saudara. Ya, 3 hal aja doanya. 1, adakah hal yang kita perlu bertobat karena saling melukai tanpa kita sadari? Cerita aja 2 menit aja, saudara. Minggu ini atau kemarin ya, saya rasa waktu kamu bertindak begitu, ini yang saya alami. Ya, aku merasa seperti ini. Terus gantian. Nah, setelah itu, saudara, saling bersyukur. Bersyukur aja, saudara, 2 menit. Ya. Nah, setelah itu, saudara, kita kemudian saling memberkati. Ada yang bilang amin? Saya berkati dia supaya dia jadi istri seperti yang ada di Amsal, ya berapa itu? 30, betul ya? 31. Dia berkati saya supaya saya jadi suami yang baik, saudaraku. Ya, seperti yang Alkitab maksudkan, saling memberkati. 6 menit aja, saudara. Itu dahsyat banget. Hubungan kami breakthrough. Ya. 6 menit, coba pakai ini, saudara. Ya, pernikahan yang tiap hari berdoa sama-sama
itu jarang yang cerai. Ini data ya saudara ya. 1 dari 2 pernikahan di Amerika, saudara, kan berakhir perceraian, betul? Ya kan? Itu datanya, saudara. Tapi saudaraku, kalau pasangan berdoa tiap hari, suami istri, mau tahu nggak berapa persen perceraiannya, saudara, dari antara mereka? 1%. Wow. Makanya kunci suami istri, ayo tiap hari berdoa. Ya, berdoa karena doa menghasilkan keintiman, kata Ed Cole. Kita akan intim dengan siapa kita berdoa, ya. Kemudian kepada siapa kita berdoa, dengan siapa kita berdoa, dan untuk siapa kita berdoa. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita akan intim dengan Tuhan. Kalau kita berdoa dengan pasangan kita, kita akan intim dengan pasangan kita. Kalau kita doain anak-anak kita, kita akan intim dengan saudaraku anak-anak kita. Doa menghasilkan keintiman. Amin. Hubungannya kuat kita, saudara. Lakukan ini tiap hari. Nah, kemudian ini yang terakhir, saudara. Seminggu sekali, ya, tiru seperti orang Yahudi melakukan sabat. Nah, kita tidak praktek sabat seperti orang Yahudi. Tapi prinsipnya gini, saudara. Seminggu sekali itu punya hubungan keluarga. Ya, pergi, saudara. Khusus lakukan sesuatu beda sama tiap hari. Ya, pergi makan. Nah, ini saudaraku anjurannya. Pergi makan atau ke tempat yang lebih spesial sebagai keluarga. Nah, di situ saudara, papa mama mendemonstrasikan di depan anak-anaknya bagaimana membangun hubungan level 2. Bagaimana suaminya di depan anak-anaknya demonstrasikan. Ma, tanya 2 pertanyaan itu. Minggu ini dari nada yang ya keluar dari kamu atau tindakan yang kamu katakan, apakah saya melukai kamu? Oh, dia cerita. Terus pertanyaan kedua, terus suaminya minta maaf sama istrinya. Demikian juga istrinya minta maaf sama suaminya. Itu anak nonton, sudah nontonin. Habis itu orang tuanya ngomong sama anaknya, "Nak, papa mama, apakah minggu-minggu ini ada tindakan papa atau perbuatan papa, mama yang kami nggak sadari melukai kalian?" Ayo cerita. Bisa cerita? Kalau ada, orang tuanya minta maaf. Minta maaf. Pasti hubunganmu dipulihkan dengan anak-anakmu. Kalau enggak, ada dinding pemisah antara engkau dan anak-anakmu. Dan jangan heran anakmu makin jauh dari Tuhan. Oh, sekarang udah terjadi, saudara. Saudara tahu di Amerika, ya ini juga akan datang ke sini. Anak-anak muda, surveinya saudara kalau nggak salah sampai 60% anak-anak orang Kristen, apalagi hamba Tuhan. Ya, yang meninggalkan Tuhan, dan orang tuanya nggak bisa jangkau mereka lagi, saudara, nggak bisa. Ya, dan disurvei, saudara, apa penyebab anak-anak kita meninggalkan Tuhan? Saudara mau tahu? Apa penyebab pertamanya? Siapa yang menyebabkan dia meninggalkan Tuhan, tidak mau lagi percaya Tuhan? Nomor 1, mama. Nomor 2, papa penyebabnya. Nomor 3, guru. Youth leader, gembala youth, nomor 12. Karena pengaruh paling banyak, saudaraku, anak-anak kita adalah keluarga. Setuju? Dan guru, dia paling banyak spend time di sekolah. Makanya kami benar-benar train orang tua dan guru, saudara. Ini 3 train, saudara. Gimana mereka bisa mempengaruhi anak-anak kita. Jadi contoh teladan yang baik. Kita nggak akan kehilangan anak-anak kita, saudara.
Nah, setelah papa mama minta maaf, saudara, lakukan berlutut, saudara. Karena memberkati itu adalah berlutut, saudara. Berkati anak-anakmu. Amin. Berkati mereka. Mereka jadi orang-orang yang berkelimpahan hidupnya. Berkat itu sebenarnya Kristus, saudara. Aku datang memberikan hidup, ya, supaya kamu memperoleh hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Kelimpahan bukan soal uang aja, bukan. Tapi dia diberkati serupa Kristus. Anak-anak saudara bisa serupa Kristus. Dia, saudaraku, nanti akan jadi berkat. Yang tadi Pak Arifin bilang, jadi berkat. Bukan hanya diberkati, dia jadi berkat. Amin. Berkati anak-anak. Tiap minggu itu saudara ketemu, lakukan ini. Oh, coba saudara. Kalau nggak dahsyat, kami waktu lakukan ini saudara. Youth kita, saudaraku, begitu luar biasa. Dulu kami, saudaraku, youth udah mulai meninggalkan jemaat, saudara. Habis COVID, tinggal 250. Itu yang puji Tuhan masih ada di dalam Komsel bertahan. Tapi kami mulai bangun, saudara. Bangun terus. Dalam 2 tahun ini, saudara. Kami belum pernah ngalamin sebanyak itu youth bertobat. Dalam 2 tahun, saudara. Kami udah jadi 800 youthnya, saudara. Tiap hari ada yang bertobat. Nah, jangkaunya lewat keluarga, lewat koneksi. Amin. Saudara mau lihat revival? Mari kita bangun hubungan dalam kasih. Berapa banyak saudara hari ini yang bilang, Pak Edi, saya mau mulai dari saya. Mulai dari saya dulu. Saya mau bangun komunikasi dalam kasih. Mulai dari saya dan pasangan saya dan anak-anak saya, ya, kemudian di komunitas kerajaan itu. Berapa banyak saudara mau praktekkan ini? Mari kita bangkit berdiri buat saudara yang mau praktekkan ini. Saya mau doakan saudara supaya saudara bisa praktekkan ini dalam keluarga saudara. Terjadi hubungan pemulihan yang luar biasa, saudara. Engkau dan istrimu, saudaraku, tidak ada lagi dinding pemisah, saudaraku. Tidak ada lagi, saudaraku, ya, iblis, tipuan-tipuan iblis yang melukai saudara terus-terusan. Tidak ada lagi, saudaraku, hubungan orang tua dan anak yang putus sehingga, saudaraku, anak-anak kita jauh dari Tuhan. Anak-anak kita meninggalkan Tuhan. Mari, saudaraku, mulai dari kita, saudaraku. Mulai dari kita. Kita mau datang, saudaraku, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, saudaraku. Haleluya. Yes. Hidupku jamah kami Tuhan, dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan jadi baru. Siapa yang mau dijamah, angkat tangannya, nyanyikan lagu ini lagi. Jamah Tuhan, jamah kami Tuhan. Sembuhkan hati kami Tuhan. Beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tak dia jamah. Ku jadi baru. Bolehkah suami istri gandengan tangan, saudara? Atau kalau ada anak-anaknya, saudaraku, gandengan tangan, saudaraku. Kalau saudara sendirian, ya, saudara bayangin pasanganmu, ya. Kita nyanyikan lagu ini lagi, saudara.
kita beri diri kita dijamah oleh Tuhan, oleh Roh Kudus yang ada di ruangan ini, saudara, dalam hati kita. Mari kita datang, saudaraku, katakan sambil pegangan tangan ini, katakan, saudaraku, segenap hidupku jamah kami Tuhan, jamah Tuhan, beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan lagi, saudaraku, dia jamah, dia jamah. Oh, amin. Benar Tuhan. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saya minta Pak Edi nanti berdoa untuk para suami. Ibu Rose silakan maju ke depan berdoa untuk para ibu-ibu, para wanita. Ya gitu dong, gentleman ya. mari para suami-suami angkat tangannya. Ibu, bapak-bapak ya. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami seringkali Tuhan, kami menjadi buta. Tidak mengerti Tuhan kebutuhan istri. Sehingga kami Tuhan tidak menjawab kebutuhan itu. Istri kami tidak merasa dia dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang padamu. Kami mengakui Tuhan, kami perlu bertobat. Kami perlu berubah. Kami mau Tuhan hari ini merendahkan hati kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan benar-benar Tuhan dijamah oleh Engkau. Dan kami Tuhan terbuka untuk dikoreksi Tuhan. Dan kami mau mendengarkan Tuhan apa yang menjadi isi hati istri kami. Tuhan biarlah beri kami kemampuan Tuhan dalam hubungan level kedua Tuhan. Bukan sekedar hubungan level 1. Dalam nama Yesus Tuhan mampukan suami-suami menjadi Tuhan suami yang sungguh-sungguh Tuhan mengasihi istrinya Tuhan. Seperti Kristus mengasihi istrinya. Dan kami doakan kami juga sebagai bapak, kami tidak menjadi bapak yang melukai anak-anaknya Tuhan. Kau berkata, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami Tuhan terhadap anak-anak kami bukannya mengerti mereka, kami tidak mendengar mereka, tapi kami menghakimi mereka, kami hanya menyalahkan mereka, sehingga mereka putus hubungan Tuhan. Mereka tidak punya hubungan emosional dengan kami. Ampuni kami Tuhan, kami bapak-bapak bertobat yang sudah menyakiti anak-anak kami. Kami bertobat Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kembalikan anak-anak kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah kami yang merendahkan hati dan bertobat. Kami boleh Tuhan dipulihkan kembali hubungannya dengan anak-anak kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami doakan suami-suami, bapak-bapak. Bolehkah para istri sekarang kau menaruh tanganmu di dadamu. Mari kita datang rendahkan hati kepada Tuhan. Bapa di surga, kami merasakan hadirat-Mu di ruangan ini. Kami wanita-wanita-Mu datang merendahkan hati kami. Kami sadar Tuhan, iblis sedang merusak keluarga-keluarga. Iblis sedang merusak pernikahan-pernikahan. Iblis sedang merusak hubungan kami orang tua dengan anak. Pagi ini Tuhan, kami bertobat. Firman-Mu memerintahkan kami tunduk kepada suami kami.
Kami merasa kami sudah lakukan itu, tetapi suami kami tidak merasakannya. Ampuni kami Tuhan. Biar grafirat-Mu turun ke atas setiap istri-istri, wanita-wanita-Mu di ruangan ini. Tuhan Yesus, kami bertobat karena kami tidak memberikan penerimaan seutuhnya terhadap suami kami. Kami bertobat karena kami tidak mengagumi pasangan nikah kami. Kami kurang mengagumi dia. Kami lebih banyak kritik. Kami lebih banyak menghakimi. Mencari-cari kesalahan. Sekalipun itu kesalahan kecil. Tuhan, mata kami buta. Kami sudah melukai pasangan kami Tuhan. Bertahun-tahun. Tuhan, ampuni kami para istri. Turunlah grafirat-Mu atas kami Tuhan. Ampuni kami kalau tidak ada rasa syukur yang keluar dari mulut kami. Atau yang ada di hati kami. Kami lebih banyak bersungut-sungut. Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak melihat berkat itu datang dari kepala mengalir Tuhan ke janggut dan ke tubuhnya. Tuhan, ajar kami mensyukuri, bersyukur karena kebaikan Tuhan telah terjadi dalam keluarga kami. Bapa di surga, biar kasih yang dari surga itu menjamah bagian yang paling dalam dari para istri. Kalau kami telah terluka bertahun-tahun sehingga kami tidak bisa mengasihi pasangan kami. Hari ini Tuhan, kami mengambil keputusan mengampuni pasangan kami di hadirat-Mu. Biarlah terlepas semua ikatan yang mengikat suami-suami kami. Yang mengikat anak-anak kami. Karena perkataan kami tidak mendatangkan kehidupan. Perkataan yang penuh kasih. Siang ini Tuhan, terjadilah terobosan baru di dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau patahkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan. Roh jahat yang menipu suami dan istri dan anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau pakai kunci kerajaan sorga itu. Kami mengikat dan mematahkan semua pekerjaan kuasa kegelapan. Tipu muslihatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Out from our family. Dan kami meluaskan hanya Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghiburan, Roh yang mendatangkan healing dalam pernikahan, dalam hubungan, di dalam keluarga. Bekerja leluasa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Saya mau minta waktu untuk sharing tadi saya tanya Pak Edi. Saudara, pada waktu tadi Pak Edi berkata tentang level 2, saya tanya istri saya sudah minta maaf padamu. Belum katanya. Oke, karena itu saya mau nyanyi bersama para suami di sini. I'm sorry my love if I broken your heart last night. Lo kok diam aja? Sementara itu kalian tahu lagu kesukaan para suami? Ibu-ibu? Loh saudara gimana sih? Karena itu pertama, hukum pertama dalam komunitas kerajaan kita, tidak boleh panggil istrinya mama. Soalnya kalau dipanggil mama nanti ayo kamu makan, kamu tidur, makan vitamin. Ayo siapa mau bertobat? Belajar dari Kidung Agung, jelitaku, kesayanganku, oh idam-idamanku. Baca Kidung Agung. Loh betul. Kalau enggak mau mereka belajar dari dunia. Salah satu pemimpin utama kita datang sama saya. Bawa Lizardis. Pak ini boleh bagaimana Pak? Kama Sutra. The Bible of Love Making. Saya bilang haram. Haram baca Kidung Agung. Ibu-ibu tahu lagu kesayangan suami? Kalau tadi kesayangan istri, I'm sorry my love. I'm sorry, I'm sorry. Nah, itu senang dia. Ingat 3 magic word yang saya bilang pertama, belajar bahasa Korea ya. Apa terima kasih? Kamsahamnida. Kebanyakan nonton film Korea. Yang kedua, I love you apa?
Sarangheo. Yang ketiga minta maaf. Tak tahu kan? Mianheo. Ayo coba bilang mianheo. Para suami bilang kamsahamnida. Bilang sama istrinya sarangheo. Satu lagi mianheo. Amin. Lagu kesayangan suami rohani sekali. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Coba para istri, nyanyilah ini, pasti rumahmu jadi surga. Ku jawab pelan. Bilang sama suaminya. Ojo guyu toh. Ku jawab ya, seperti pada Tuhan kan. Tapi yang kebanyakan itu pasang koyo, pasang jeruk, avokat, minyak kayu putih. Ketimun, oh ketimun Pak, sehat Pak, ketimun, murah lagi. Nah saudara, satu hari, itu tadi sampaikan Pak Edi, ada teman saya dari Jakarta pinjam mobil dengan saya. Nah kita punya sebuah kijang tapi dari Dili, sudah hancur-hancuran begitulah. Suara mesinnya gitu saudara. Ketika dibawa ke SPBU, dia isi solar saudara. Baru dia sadar, ini bensin apa solar ya? Dia telepon saya, Pak, itu bensin, cuma kasar mesinnya. Jadi saudara, kalau kamu kasar, istrimu tidak tahu kebutuhanmu. Akhirnya mobil itu ditarik, suruhku ditap, baru diisi bensin. Tadi masalahnya kasih tanpa syarat. Betul ibu-ibu? Tetapi hormat tanpa syarat itu tidak masuk akal. Sebab hormat itu mesti ada sesuatu yang dilakukan. Tapi inilah misteri kerajaan. Hormat tanpa syarat. Apalagi saya mesti bertobat. Saya ini jalannya cepat saudara. Sebab dulu kan saya mengawasi proyek toh. Engineer kayak Pak Edilio juga. Saya mesti lari dari satu tempat ke tempat lain. Istri saya kan, ala putri Solo. Dia selalu ketinggalan. Tapi hari ini saya mau bertobat di depan saudara. Saya akan pegang pinggangnya. Amin. Senang dia saudara. Ternyata tidak usah pakai berlian saudaraku. Dipegang pinggangnya, pegang pinggangnya ayo cepat. Oke, karena itu di dalam perjamuan kudus ini ingat. Ini ikat janji. This is a covenant. Bangkit berdiri, terutama kalau suami istri. Kita saling melayani dulu ya. Nanti jangan waktu pesta kawin aja, saudaraku, ya suap-suapan. Sekarang kita lakukan sambil minta maaf, oke? Berhadapan. Hanya manusia yang berhubungan suami istri memadu cinta dengan berhadapan, pandang matanya. Amin. Haleluya. Pandang matanya, oke? Haleluya. Mari kita, sini sayang, kasih contoh dong. Pertama-tama saudaraku, saya bilang sama istri saya, Yesus nomor 1, kamu nomor 2. The same. Yesus nomor 1, kamu nomor 2. Oke, bilang gitu sama pasangannya. Yesus nomor 1, kamu nomor 2. Kedua, coba panggil panggilan yang lain, jangan panggil mama. Hari ini kita bertobat, yang manggil mama, papa ya. Panggil sayang kek, manisku, darling, honey. Suami panggil istrinya baby boleh. Istri jangan panggil suamimu baby. Sekarang ini saya heran pasangan bebab. Ngawur. Kamu panggil aku apa? Handsome. Tiba handsome. Pak Edi, kamu dipanggil apa? Dipanggil papa? Enggak dong? Sayang, oke ya.
Mari kita pertama-tama kita ingat, kita ini seperti sepasang kerubim. Dan di sini ada darah Yesus. Kalau kamu lihat itu, hatimu akan terangkat dan berkata, Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Ingat korban Kristus, angkat roti tinggi-tinggi. Dan nanti saling menyuapi dengan penuh kasih. Dengan demikian kita ini terikat janji. This is a covenant before the Lord. Haleluya. Mari sekarang dengan iman saling menyuapi. Sambil memberkati. Sambil memberkati sayang. Itulah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Sekarang kita akan berpesta. Ambil cawan berisi anggur. Anggur selalu dan selalu berbicara soal kasih. Nanti juga saling menyuapi ya. Jangan cuma seperti di sana tuh, aduh, cuma waktu wedding aja. Sudah? Pertama-tama angkat tinggi ucap syukur. Ingat ya, kita sepasang kerubim melihat kepada tutup peti perjanjian. The Ark of the Covenant. Ingat korban Kristus. Ketika kita ingat korban Kristus, apapun yang kita lakukan tidak ada artinya. Mari kita saling melayani, saling menyuapi. Dan ingat ya, para wanita mulai hari ini nyanyiannya, ku jawab ya. Beneran loh ya. Suami diam aja, nikmati. Waduh, kerajaan Allah turun ke atas muka bumi. Komunitas kerajaan, tepuk tangan. Sekarang pegang tangan, jangan pergi dulu. Oke, hari ini bertobat yang panggil papa mama. Panggil panggilan yang baru. Mamanya anak-anak, pantesan gak romantis. Ayo coba pakai panggilan yang baru, ayo. Coba panggil dengan panggilan yang baru. Haleluya. Bapak terima kasih. Doa yang dinaikkan tadi oleh hambamu yang luar biasa Pak Edi dan Ibu Rosleo sudah sampai ke hadiratmu dan menjadi bagian kami semua. Dan mulai hari ini Tuhan, kami percaya sesuatu terobosan terjadi dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terakhir. Quiz. Bahasa apa yang dipakai di Taman Eden? Kamu tahu, diem aja. So lihat, pertama itu love. Kedua grace. Yang ketiga mercy. Karena love, grace, mercy. Itu aja yang boleh keluar dari mulut kita. Sebab bernubuat itu membangun, menasihati, menghibur. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Come on. Untuk tanggal 29 tadi, To Heaven and Back. Ada film zaman dulu, To Hell and Back. Tetapi aneh, saking cintanya pada saudara dan saya, dia pergi ke sorga untuk menjemput kita kembali. Dan dia akan tinggal di bumi untuk selama-lamanya. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja, dan akan kembali lagi. Asalkan engkau setia menanti. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja, ku akan kembali lagi. Asalkan engkau setia menanti. Asalkan engkau setia menanti.
Yang setia menantikan Yesus, angkat kedua tanganmu. Sudah 2 hari berlalu. 2000 tahun manusia cuma 2 hari Yesus. Dia akan datang kembali. Haleluya. Ada banyak sekali berkata ini paus terakhir sebelum penghakiman. Mari saudara angkat wajahmu. Percaya janji Tuhan. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku kembali supaya di mana aku berada, di situ engkau berada. Pulanglah dengan sejahtera, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau, empower you, strengthen you. Dalam nama Tuhan Yesus katakan amin.